Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, dimana saat ini Kang Mumu akan menjelaskan cara pengendalian penyakit blast dan juga neck blast. Bagaimana cara pengendaliannya? Mari kita saksikan. Penyakit blast ini disebabkan oleh jamur Pirucalliria grisea. Jamur ini dapat menginfeksi pada semua fase, mulai fase vegetatif di persemaian maupun fase menjelang panen atau generatif. Pada fase vegetatif, jamur ini menginfeksi bagian daun dan menimbulkan gejala penyakit yang berupa bercak coklat berbentuk belah ketupat yang disebut blast daun. Sedangkan pada fase generatif, gejala penyakit blast berkembang pada tangkai atau leher malai disebut blast leher atau neck blast. Serangan yang parah pada penyakit neck blast ini dapat menginfeksi bagian gabah dan patogennya dapat terbawa gabah sebagai patogen tular benih atau seed-borne. Kalian bisa lihat sendiri, ini lehernya patah diakibatkan jamur. Ini bulir hampa, tidak berisi seluruhnya. Lihat. Beda dengan ini diakibatkan serangan bakteri Xanthomonas oryzae. Biasanya petani menyebutnya penyakit kresek. Gejala awal sama seperti blast, itu adanya bercak. Cuman ini diawali dari ujung daun atau pinggir daun yang melebar dan akhirnya daun menjadi kering. Sahabat Kang Mumu, jangan salah antara penyakit blast yang diakibatkan oleh jamur dan penyakit kresek atau BLB yang diakibatkan bakteri. Penyakit blast lebih menyukai kondisi periode embun yang panjang, kelembaban yang tinggi, dan temperatur malam hari sekitar 22-25 derajat Celcius. Faktor lain yang mendukung perkembangan penyakit blast adalah pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan, tanah dalam kondisi aerobik dan stres atau karena kekeringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit blast seperti tanah, pengairan, kelembaban, suhu, pupuk, dan ketahanan paritas itu merupakan faktor utama yang menjadi komponen epidemi penyakit yang dapat dikelola untuk tujuan pengendalian penyakit blast. Bagaimana cara pengendalian penyakit blast ini dengan teknik budidaya? Yang pertama, penanaman benih yang sehat. Pada video sebelumnya Kang Mumu telah memberikan cara seleksi benih, mencari benih yang sehat dan berkualitas. Pada video itu kalian bisa melihat cara bagaimana mencari benih yang sehat sehingga penyakit blast bisa diantisipasi sejak dini, mulai dari benih. Yang kedua yaitu dengan perendaman benih atau soaking benih. Benih direndam dalam larutan fungisida selama 12-24 jam. Dan selama periode perendaman, larutan yang digunakan diaduk merata tiap 6 jam sekali. Perbandingan berat benih dan volume air adalah 1:2. 1 kilo benih direndam dengan 2 liter air atau larutan fungisida. Benih yang telah direndam dikeringkan
angin-anginkan dalam suhu kamar di atas kertas koran dan biarkan sampai saatnya gabah tersebut siap untuk disemai. Perendaman benih padi sawah dalam larutan fungisida dilakukan sebelum pemeraman ya. Yang ketiga yaitu dengan cara tanam. Jarak tanam yang tidak terlalu rapat atau sistem legowo sangat dianjurkan untuk membuat kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi patogen penyebab penyakit. Kemudian didukung dengan cara pengairan yang berselang, sistem tersebut akan mengurangi kelembaban sekitar kanopi tanaman, mengurangi terjadinya embun dan air gutasi, serta menghindarkan terjadinya gesekan antar daun. Pertanaman yang rapat akan menciptakan kondisi lingkungan terutama suhu dan kelembaban. Aerasi juga menguntungkan bagi perkembangan penyakit. Di samping itu, pada pertanaman yang rapat akan mempermudah terjadinya infeksi dan penularan dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Diharapkan para sahabat Kang Mumu dimanapun kalian berada menggunakan jarak tanam yang lebar terutama di musim penghujan dan juga penggunaan jarak tanam jajar legowo ya. Yang keempat yaitu dengan cara pemupukan. Pemupukan nitrogen berkolerasi positif dengan keparahan penyakit BLAST. Artinya pertanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan dan keparahan penyakit lebih tinggi. Sebaliknya dengan pupuk kalium menyebabkan tanaman menjadi lebih tahan terhadap penyakit BLAST. Oleh karena itu disarankan menggunakan pupuk nitrogen dan kalium secara berimbang ya. Yang kelima yaitu penanaman dengan varietas yang tahan terhadap penyakit BLAST. Cara yang paling efektif dan murah dan ramah lingkungan juga dalam pengendalian penyakit BLAST yaitu menggunakan varietas yang tahan. Penggunaan varietas tahan harus disesuaikan dengan sebaran ras yang ada di daerah sahabat Kang Mumu berada. Beberapa varietas yang tahan terhadap beberapa ras patogen penyakit BLAST diantaranya yaitu Impari 21, Impari 22, Impari 26, Impari 27, Impago 4, Impago 5, Impago 7, dan banyak lagi. Beberapa varietas yang berbeda tingkat ketahanannya ditanam pada satu areal dapat mengurangi tekanan seleksi terhadap patogen sehingga dapat memperlambat terjadinya ras baru. Yang terakhir yaitu penggunaan fungisida untuk penyemprotan tanaman. Perlakuan benih dengan fungisida untuk pengobatan benih hanya bertahan selama 6 minggu. Selanjutnya perlu dilakukan penyemprotan pada tanaman. Penyemprotan dengan fungisida sebaiknya dilakukan 2 kali pada saat stadia tanaman padi anakan maksimum dan awal berbunga. Beberapa fungisida yang dianjurkan untuk mengendalikan penyakit BLAST yaitu diantaranya fungisida Benomi 50 WP, kemudian Mancozeb 80% dan Carbendazim 50%, Isoprotiolan 40% dan Tricazola 20%. Untuk mendapatkan fungisida tersebut, para sahabat Kang Mumu bisa mendapatkan di kios-kios pertanian terdekat di wilayah Kang Mumu berada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.